Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu. Sebelumnya seperti biasa, Padepokan Gunung Lawu mengucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat sekalian, kepada para sedulur-sedulur sekalian dimanapun saja berada, yang telah turut serta berpartisipasi aktif dalam mendukung channel dari Padepokan Gunung Lawu. Pada kesempatan kali ini Padepokan Gunung Lawu insya Allah akan mempersembahkan sebuah konten yang spesial bagi seluruh para sahabat-sahabat sekalian, para sedulur-sedulur sekalian. Pada kesempatan kali ini Padepokan Gunung Lawu akan mengungkap sosok pendamping dari seseorang yang sudah viral ya, di media maya ini ya. Nanti kita lihat ya, tentunya para sahabat sekalian, para sedulur-sedulur sekalian tentunya sudah mengetahuinya ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya, kita mengungkap sosok pendamping dari figur ini melalui mediumisasi ya, dengan cara berdialog dan blog gaib. Namun sekali lagi seperti biasa saya ingatkan, apabila informasi-informasi yang didapat dari hal-hal yang gaib jangan terlalu dipercaya, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, dengan adanya konten ini dapat menambah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil saja hikmah dari dialog ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja sama-sama kita saksikan. Namun jangan sampai lupa like, subscribe, and komennya harus selalu ditekan subscribe ya, juga di share dan di komen. Oke sedulur, di Borobudur, Nabi Sulaiman pernah berkunjung ke Indonesia, tepatnya di tempat yang sekarang dibangun menjadi Candi Borobudur. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan prajuritnya pernah datang ke Indonesia, atau bisa dikatakan ke Jawa Tengah, Magelang, untuk bertemu dengan salah satu ratu yang sangat cantik jelita, pemimpin, dan semua rakyatnya itu adalah perempuan. Yaitu Nabi Sulaiman ingin berkunjung ke Istana Ratu Boko, ke Sleman, Jawa Tengah. Nah, akhirnya waktu Nabi Sulaiman alaihissalam datang ke Magelang, dan akhirnya ditemukanlah Candi Borobudur pada abad ke-18 oleh penjajah Belanda. Akhirnya dirapikan, dibersihkan, dan dibudidayakan lagi, juga dilestarikan menjadi tempat wisata. Dan agar kita bisa mengingatkan adanya sejarah di masa lalu yang sangat bernilai tinggi ya. Gempa di Turki kemarin sungguh menyisakan duka yang mendalam, karena banyak sekali puluhan ribu korban jiwa yang menjadi korban gempa di Turki. Dan sebenarnya gempa di Turki ini sudah tertulis dan tercantum di dalam kitab Maslahatul Islamiyah, bahwa akan terjadi gempa bumi dahsyat yang memang beberapa kali dimulai dari tahun 2020, yaitu di negara Indonesia dan juga di berbagai negara. Nah, ternyata kemarin terjadi di Turki. Dan sebelum kejadian gempa,
adanya pertanda tentang langit yang memang berwarna kekuning-kuningan. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya bentengnya tubuh medan dan semua keluarga yang di dalam semua terbentang, tidak ada efek dari mediasi komunis dan semua orang-orang yang semua terbentang ruangan yang terbentang dan semua sang yang nur cahaya nirwana dan semua keluarga yang di keluarga saya semua terbentang, tidak ada efek dari mediasi komunis. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan figur kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana, yang mengetahui tentang salah satu sosok yang saya sebutkan, yang saya maksud, yang bisa menceritakan siapa beliau sebenarnya, yang diizinkan hadir. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyusulkan dengan jasad dan bukannya orang tidak terlalu besar lagi. Bagaimana langsung tertutup kembali. Tidak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, dengan siapa ini saya bicara? Siapa yang hadir malam ini? Saya dari golongan jin. Oh, dari mana? Jin dari mana? Saya berada di atas. Di atas? Di atas Kayangan. Oh, subhanallah, di atas kayangan. Berarti Anda jin penghuni kayangan? Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu Anda. Kalau boleh tahu, waktu saya hadirkan ke sini, Anda sedang ngapain? Ya, saya sedang memantau saja keadaan. Memantau? Ya, melihat-lihat keadaan bumi sekarang. Oh, melihat keadaan bumi. Iya. Memang dari penglihatan Anda sekarang bumi bagaimana? Ya, penuh dengan kekacauan. Penuh dengan kekacauan. Ya. Astagfirullahaladzim. Yang dimaksud kekacauan itu manusianya atau alamnya? Semua. Semuanya. Allahu Akbar. Iya, memang dilihat yang faktanya ya, banyak bencana di Turki, perang masih ada sampai sekarang, bahkan meluas ini perang. Apa itu yang terlihat oleh Anda? Ya. Masih banyak yang lain lagi. Masih banyak yang lain. Apa itu? Ya, seperti perzinahan. Perzinahan. Ya. Berbagai macam kemaksiatan. Dan juga ketaatan juga saya melihat. Masih ada yang taat kepada Allah. Tapi masih ada ya. Alhamdulillah. Iya. Kalau orang yang taat kepada Allah di saat memang terlihatnya seperti apa kepada Anda itu? Cahaya. Cahaya. Ya.
Tanda dari cahaya itu adalah tanda dia sedang ibadah kepada Allah. Iya, tanda orang yang terlihat cahaya di alam gaib itu orang yang sedang beribadah. Tapi ada nggak orang yang beribadah tapi nggak keluar cahaya? Ya, ada. Ada. Banyak sekali. Lah, kok malah banyak? Ya, Kenapa? Kan sedang sama-sama beribadah. semua harus dengan ilmu. Oh iya benar, harus dengan ilmunya. Iya. Kalau boleh tahu, Anda tahu tentang ilmu bagaimana agar ibadah orang itu kelihatan bercahaya di alam gaib? Alhamdulillah. Ya, Oh ya, kasih bocoran kisi-kisi kepada kami. Bagaimana ilmunya, caranya agar beribadah kepada Allah tapi mengeluarkan cahaya gitu. Kalau mengeluarkan cahaya berarti tandanya baik atau buruk sih? ya baik. Baik ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa ciri-ciri aja kisi-kisinya agar biar kami semuanya itu mengetahui dan bisa menjalankan. Ilmunya bagaimana? Ya, pada intinya lahir dan batin harus menyatu tatkala kita sedang beribadah. Lahir dan batin menyatukan di saat beribadah. Nah, ini ya ciri-cirinya ya ruwet juga ini. Allahu Akbar. Ya, sebelum ini sudah panjang lebar, saya nggak tahu namanya. Boleh tahu nama Anda siapa? Saya bernama Aminuddin. Aminuddin. Oh, namanya kayak manusia. Itu dari dulu atau diberi? Baru setelah saya menjadi pengikut beliau. Oh, baru diganti nama. Ya, Aminuddin. Dulunya? tidak ada nama. Oh, tidak ada nama. Kok bisa Anda ditugaskan di Kayangan? Ya, karena saya mau tinggal di sana. Oh, tinggal di sana. Iya. Iya. Dari beberapa jin pernah ngobrol dengan saya, katanya hidup di Kayangan itu enak. Ya, Enak. lebih nyaman. Oh, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan gitu. Sebelumnya tidak, tapi sekarang sudah lebih nyaman lagi. Oh, berarti dulu pernah ada peperangan di dalam Kayangan? Sering terjadi perebutan kekuasaan itu terjadi. Oh, di dalam Kayangan juga ada perebutan kekuasaan. Iya. Apa yang kalau manusia itu membahas tentang Kayangan ingat tentang pewayangan. Pewayangan juga ada perebutan kekuasaan, peperangan. Ya, memang itu. Oh, dari Seperti pewayangan. itu pewayangan. Sebagiannya seperti itu. Iya. Allahu Akbar. Oh iya, terima kasih. Saya panggilnya Mbah saja ya. Silakan apa saja. Iya, alhamdulillah. Saya terima dengan ikhlas. Iya, alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah datang ke sini mau ngobrol dengan kami. Mohon maaf kalau saya sering merepotkan bangsa kalian. Sebelumnya saya mohon maaf. Tapi semoga ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena manusia nggak bisa, saya sendiri belum bisa melihat gaib. Jadi ngobrolnya secara gaib seperti ini. Tidak apa-apa ya Mbah. Ya, semoga mendapat ridho dari guru kita, amin ya Allah. Ini Mbah, saya ingin mengetahui tentang sosok ini Mbah. Perempuan, beliau ini memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan kemampuan itu
beliau itu sering tidak secara langsung bisa mengungkap tabir gaib, bisa melihat hal-hal yang sifatnya masih misteri diungkap sama beliau. Sebenarnya beliau itu siapa? Siapa yang memberitahu? Apakah memang murni dari kemampuan yang dimiliki oleh beliau, atau memang ada sesuatu di balik beliau? Ini Mbah fotonya Mbah. Coba dilihat dulu, apa ada sesuatu atau memang murni ini karunia dari Tuhan, atau memang Ya, memang dia memiliki kemampuan seperti itu. oh, kemampuan dia dari lahir atau memang ada titipan? Masih turunan kayangan. Oh, masih turunan kayangan. Ya, Kelihatan itu Mbak? ya, ya. Seperti itu. Tapi dari yang secara pendampingnya bagaimana? Ada dari leluhurnya. Oh, dari leluhurnya. Yang membantu dia juga ada. Oh, dari golongan apa Mbak? Dari luar ruh. Leluhurnya. Oh, berarti dibantu sama leluhurnya, jadi dia bisa mengetahui tabir misteri-misteri ya. Ya, seperti itu. Berarti beliau ini ada terah kayangan. Ya, Secara ruh atau ruh. ruhnya dari orang kayangan. Iya, iya, iya. Berarti kalau dia ada terah dari kayangan, berarti dahulunya leluhurnya itu bukan orang sembarangan kan? Ya, Bisa terlihat enggak siapa sebenarnya leluhurnya beliau ini? Kisahnya dia itu siapa itu? Leluhurnya sampai netis ke sekarang ini. Tidak bisa, tertutup. Iya, iya, iya. Tapi seumpama, karena beliau juga manusia, jika dia masih berkomunikasi atau berhubungan dengan masa gaib untuk membantu dengan keilmuan, itu ada bahayanya Mbak. ya mesti tetap ada. Itu harus disaring-saring lagi kebenarannya. Karena iblis senantiasa menggoda manusia. Iya benar. Harus membedakan. Hmm. Benar-benar bisa membedakan mana yang harus disampaikan dan tidak disampaikan. Oh iya, iya. Harus tetap disaring ya, Ya, dipilih-pilih harus ya. jelas semuanya. Iya. Tapi kalau menurut Mbah, pandangan dia tentang apa yang diungkap secara misteri itu banyak benar atau tidak sebenarnya, tentang beliau itu mengatakan bahwasanya Imam Mahdi sudah lahir adanya di sini, di air terjun, dekat air terjun. Pernyataan beliau itu pernah seperti itu, pemimpin. Itulah apabila tidak disaring kembali sehingga masuklah bisikan-bisikan yang bukan dari kebaikan. Iblis tidak akan pernah melepaskan kita. Dia akan sekuat tenaga untuk menggoda kita, menjerumuskan kita. Iya, iya. Termasuk ke beliau ini. Ya, Bisikan-bisikan yang salah, menyesatkan. ya seperti itu. Iya, iya, iya. Allah Akbar. Berarti kalau dia dibantu oleh leluhurnya saat ini, karena dia memiliki kemampuan yang dibantu oleh leluhurnya, kemungkinan dan mungkin bisa dipastikan ada perjanjian. Ya, seperti itu. Iya. Sehingga dia bisa mengetahui yang gaib-gaib.
itulah prosesnya. Sama seperti yang lainnya. Dia bisa mengetahui hal yang gaib gitu ya. Iya. Tapi beliau juga banyak membantu dengan keilmuannya, membantu sesama. Ya seolah-olah seperti itu, tapi kalau secara diteliti lebih dalam lagi akan sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Ya, apabila ada kesalahan yang disampaikannya itu tidak sesuai, ya, itulah sulitnya membedakan mana bisikan, mana yang bukan. Kalau membahayakan kepada siapa? Kepada dia, kepada beliau sendiri, atau kepada banyak orang? Pada semua. Pada semua. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Harus benar-benar disaring kembali apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak. Harus lebih hati-hati. Iya. Memang tidak. Iya, tidak semua orang pemahamannya itu bisa menerima dengan pernyataan beliau ya. Seumpama pesan ini disampaikan kepada beliau, mungkin beliau bisa memahami, semoga bisa menerima ya Mbah. Mudah-mudahan. Amin ya. Oh ya. Cuman Mbah nggak bisa melihat lebih jauh lagi tentang siapa leluhurnya sebenarnya ya. Tertutup atau bagaimana Mbah? Ya, mereka memiliki kekuatan sangat besar. Oh. Kalau saya mencoba dengan sekuat tenaga mungkin bisa, tapi untuk apa Oh, saya iya. melakukan itu semua? Iya iya iya. Cuman hanya ingin mengetahui tentang itu saja ya. Tapi tenaganya sia-sia, tidak terlalu penting ya Mbak. Betul sekali. Iya, Allah benar juga ya. Untuk agar tidak terlalu dalam melihat seseorang. Cuman takutnya efek dari apa yang beliau sampaikan, takutnya ada salah, mana yang salah, mana yang benar, harus disaring lagi. Nah, iya, karena tidak semua manusia itu, orang itu tidak sama pemikirannya dengan beliau. Allahu Akbar. Terima kasih Mbak, sudah mau hadir dan sudah mau meluangkan waktu, tenaganya, ilmunya di sini. Semoga tidak ada yang sia-sia ya Mbak, bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, kalau tadi Mbak bilang bumi ini sedang kacau itu, ya ada saran deh Mbak buat umat manusia yang hidup di bumi. Saya hanya berpesan saja untuk lebih meningkatkan lagi tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah Mbak. Dengan semurni-murninya, Ya, insya Allah. tanpa ada campur aduk dengan yang lain. Hanya kepada Allah lah kita bergantung, hanya kepada Allah kita beribadah. Jangan dicampur-campurkan. Dicampur-campur bagaimana Mbak? Biasa kalau yang Mbak ketahui tentang campur itu. Ya, seperti menyembah kepada Allah tapi minta kepada yang lain. Atau minta kepada Allah menyembah kepada yang lain. Iya benar. Berarti Seperti masih banyak manusia yang seperti itu. ya, banyak sekali. Kalau tidak banyak mana mungkin Dunia kacau ya. ini kacau. Iya benar. Itu adalah peringatan-peringatan yang Allah turunkan sebetulnya kepada manusia agar mereka itu berpikir dan mau kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya,
utuhnya seperti itu. Iya benar. Tapi bagaimana lagi? Semua ini memang sudah direncanakan. Allah. Kita hanya mampu menggantungkan saja kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita, itu saja. Iya. Ya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di jalurnya yang Allah ridhoi ya semasa kita hidup di dunia, walaupun berbeda alam ya Mbah, alam jin, alam manusia, tetap sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, terima kasih Mbah nasihatnya, menjadi tersentuh sekali, prihatin juga ya berarti Mbah melihat kondisi manusia saat ini. Ya, Allahu Akbar. Ya udah, gitu saja. Ada yang mau tanya nggak Mas An? Enggak, udah cukup ya Mbak. Terima kasih sudah memberikan nasihat kepada kami semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kemampuan, diberikan kekuatan dalam hidup di dunia ini, alam gaib ataupun alam nyata, yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya, semoga ini pesan Mbah bermanfaat untuk banyak manusia ya Mbah. Ya, Iya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Silakan kembali ke tempat tadi ya Mbah, ke Kayangan. Ya,